A few moments later. Siapa yang bilang Jepang bisa dengan mudah menaklukkan Indonesia? Pelatih Jepang Hajime Moriyasu sudah tahu bahwa pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno GBK bukan hanya soal strategi, tapi juga mental baja bro. Supporter Garuda akan memenuhi stadion dan bikin suasana stadion bergemuruh. Penasaran kan? Apa yang Moriyasu siapkan agar Jepang gak tumbang di neraka GBK? Yuk lanjut. Pertandingan antara Indonesia dan Jepang ini adalah bagian dari matchday kelima di grup C, ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang yang sementara memimpin dengan 10 poin datang dengan kekuatan penuh untuk mengamankan posisi teratas. Di sisi lain, Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 poin. Skuad Garuda ini punya ambisi untuk meningkatkan posisinya, meningkat hanya berjarak 2 poin dari pesaing utama seperti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Ketiga poin ini sangat berharga, baik bagi Jepang yang ingin mengamankan jalan menuju Piala Dunia, maupun bagi Indonesia yang ingin terus memperbaiki posisi mereka di klasemen. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu tahu betul bahwa Indonesia memiliki salah satu atmosfer kandang paling mencekam di Asia. Stadion GBK yang penuh dengan puluhan ribu supporter Garuda sudah lama dikenal bisa menjadi tekanan besar bagi tim lawan. Moriyasu mengatakan Indonesia memiliki pendukung yang bersemangat yang akan memberi mereka dorongan besar. Ini bukan hanya pertandingan biasa bagi Moriyasu dan timnya, tapi juga ujian besar untuk mental para pemain Jepang. Dukungan supporter bisa menjadi pemain ke-12 bagi Indonesia, dan Moriyasu sadar bahwa di kandang ini supporter Garuda mampu menyemangat dan memompa semangat para pemain timnas Indonesia. Atmosfer GBK seringkali diibaratkan seperti lautan merah, ketika puluhan ribu supporter meneriakan dukungan mereka tanpa henti. Setiap sentimeter lapangan akan terasa panas bagi lawan. Moriyasu menyadari hal ini karena timnya pernah merasakan atmosfer serupa dalam beberapa pertandingan di Asia. Tapi dia paham bahwa dukungan besar ini bisa memberikan Indonesia dorongan luar biasa. Menjadi laga di GBK sebagai salah satu tantangan terberat. Untuk menghadapi atmosfer yang kuat ini, Moriyasu menekankan pentingnya kesiapan mental bagi timnya. Ia tahu bahwa tidak hanya teknik atau taktik yang penting, tapi juga ketahanan mental saat menghadapi teriakan ribuan supporter Garuda. Kami akan siap secara mental untuk kemungkinan mereka bermain lebih agresif, ungkapnya. Moriyasu sadar bahwa peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi tidak berarti kemenangan yang mudah. Justru sebaliknya, Jepang mungkin akan menghadapi tantangan berat dari timnas Indonesia yang bermain dengan dorongan penuh dari supporter Garuda. Pertandingan di GBK bisa mengubah atmosfer mental para pemain dalam sekejap. Banyak tim besar di Asia yang merasakan tekanan yang tidak biasa saat bermain di hadapan supporter Indonesia. Moriyasu mengakui bahwa para pemain Jepang perlu mempertahankan ketenangan, terutama saat Indonesia berusaha bermain lebih agresif. Mental baja akan menjadi salah satu senjata utama Jepang di pertandingan ini. Sebagian besar pemain Jepang kini berkarir di liga-liga Eropa yang menuntut profesionalisme tinggi. Pemain-pemain ini terbiasa dengan permainan cepat dan keras, namun tetap perlu beradaptasi dengan gaya permainan yang berbeda di Asia, terutama di kandang lawan yang fanatik seperti GBK. Bagi Moriyasu, meramu pemain yang memiliki gaya dan pengalaman berbeda ini menjadi tantangan tersendiri. Hal-hal yang dibawa oleh setiap pemain mungkin berbeda, tetapi cara kami mendekati permainan dan konsep tim kami tidak akan berubah, katanya.
Artinya meskipun para pemain Jepang datang dengan kekuatan individu masing-masing, Oriyasu ingin memastikan bahwa mereka tetap bisa bermain secara kolektif dengan taktik yang solid. Jepang dikenal dengan gaya bermain yang terorganisir dan penuh disiplin, terutama ketika harus menghadapi tekanan besar. Oriyasu memastikan bahwa setiap pemain tahu perannya dan mampu menjalankannya dengan baik. Tidak peduli tekanan dari supporter lawan, ini bisa menjadi tantangan bagi Indonesia yang sering mengandalkan semangat dan agresivitas. Jika Jepang mampu menjaga fokus dan disiplinan, tekanan supporter Indonesia bisa diredam secara diam. Meskipun Jepang datang dengan kekuatan penuh, Indonesia memiliki beberapa faktor yang bisa menjadi kunci kemenangan. Berikut adalah beberapa poin penting. Supporter Indonesia tidak hanya menonton, tapi mereka adalah bagian dari permainan itu sendiri. Dengan dukungan penuh, pemain Indonesia akan mendapat energi ekstra yang bisa mengaruhi jalannya pertandingan. Timnas Garuda Indonesia seringkali menggunakan kecepatan untuk membongkar pertahanan lawan. Jika Indonesia bisa memanfaatkan serangan balik cepat, Jepang mungkin akan kesulitan mempertahankan kedisiplinan mereka. Banyak berpikir kalau Jepang pasti menang, tapi jangan lupa GBK adalah kandang yang penuh dengan sengatan. Dari puluhan ribu supporter Garuda, kira-kira bisa nggak Indonesia memanfaatkan ini dan bikin Jepang kesulitan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe buat update terbaru seputar laga Indonesia.